siap, Bu Miriam. Oke, kalau siap, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Zaki? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Zaki? Kompetensi coaching yang ingin diobservasi oleh saya yaitu yang mendengarkan dengan rasa, karena kita dapat memperhatikan pembicaraan dan dapat menentukan kata kunci, mendengar coaching dengan baik, merangkum dan memberikan pertanyaan untuk memperdalam masalah yang dimiliki oleh coaching. Oke, yang terakhir ya Bu Zaki, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Zaki apa ya? Yaitu tujuannya yang pertama yaitu coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Yang kedua, sebagai coach saya dapat mempraktekkan kegiatan coaching dengan baik. Oke, Bu Zaki sudah janjian sama teman yang ingin di coaching? Sudah Ibu, nanti hari ini. Nanti saya minta didampingi ya. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu Zaki. Iya, terima kasih Ibu. Oke. Selamat sore Bu Zaki. Selamat sore Bu Natiem. Apakah Bu Zaki ini sedang sibuk? Tidak Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Bu Natiem kok nampak murung ya? Iya Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas. Baik Bu Natiem, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Zaki, akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu, murid-murid saya mengerjakan tugas itu hanya 50%. Jadi menurut Bu Natiem, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme belajar murid-murid yang saya ajar di kelas. Menurut Bu Natiem, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam belajar ini? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, penyebabnya murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran itu, pembelajarannya sepertinya membosankan Bu, kurang menyenangkan, terlalu monoton, dan saya mendominasi berbicara di dalam kelas, sehingga siswa saya tidak dapat kesempatan untuk berpendapat secara aktif. Oh gitu ya Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran ini Bu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, sehingga mereka tidak bosan. Wah, saya setuju dengan pendapat Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak bosan waktu pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid aktif dalam pembelajaran, bisa diselingi dengan ice breaking atau ada kuis-kuis supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu Mega, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Ibu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Tugas yang saya berikan terlalu banyak Bu, sumbernya kurang beragam, sehingga murid-murid saya tidak tertarik. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa selama ini di kelas? Saya menggunakan sumber buku teks yang ada di kelas dan di perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar lain? Aslinya banyak sih Bu, bisa dari YouTube, dari internet, dari artikel-artikel, bisa juga dari TikTok, bisa juga dari IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid menjadi senang dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Selain itu, saya akan menggunakan sumber belajar
yang beragam seperti video YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugas-tugas itu saya sesuaikan dengan minat dan bakat siswa saya, sehingga ada pembelajaran diferensiasi di dalamnya. Selain itu, pengumpulan tugasnya tidak hanya tertulis, Bu, bisa jadi berupa pantun, puisi, drama, dan lain sebagainya. Bagus sekali Bu, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen akan selalu melaksanakan atau membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber pembelajaran. Materi-materinya mengeksplor siswa sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan, menjalankan merdeka belajar bagi siswa, dan murid-murid akan senang kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya, kita bisa sharing sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu ditunjukkan oleh murid-murid kita. Amin Ibu, semoga saja bisa berjalan dengan lancar. Maaf ya, saya tinggal sampai masuk kelas dulu. Oh iya, terima kasih Bu Zeki. Iya, sama-sama. Selamat sore Bu Megan. Ya, sore Bu. Tadi Bu Megan kan sudah mengamati kegiatan coaching yang kita lakukan. Menurut Bu Megan, apa saja yang ingin Ibu utarakan mengenai pengamatan tadi? Menurut pengamatan saya tadi, indikator pengembangan ketercapaian coaching sudah berjalan dengan baik Bu, sudah lancar ya tadi ya. Kemudian coach sudah melaksanakan percakapan dengan coaching menggunakan model Tirta, sehingga tujuan coaching sudah tercapai. Kemudian sebagai pengamat, tadi catatan yang saya berikan untuk praktek coaching pada hari ini antara lain yang pertama, coaching sudah berjalan dengan baik, serius tapi santai, sehingga tujuannya tercapai ya Bu ya. Kemudian yang kedua, model Tirta pun sudah dijalankan dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sekarang saya mau bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan saat coaching ya Bu Zaki? Kompetensi yang ingin saya harapkan nanti sewaktu saya menjadi coach, terutama yaitu dalam kegiatan coaching, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka. Yang ketiga, tentunya mendengarkan dengan rasa. Mungkin itu yang masih agak kurang di saya. Oke Bu Zaki, cukup itu saja ya Bu Zaki. Semoga sukses ya Bu. Amin. Makasih Bu Mega. Sama-sama Bu Zaki.